Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips menyusun proposal penelitian beasiswa BPI. Mari kita mulai. Nah, saya kira teman-teman sudah tahu semua bahwa beasiswa BPI telah dibuka dari bulan ini, bulan Mei, hingga akhir bulan untuk yang luar negeri dan juga hingga bulan depan untuk yang program dalam negeri. Nah, khusus untuk jenjang S3, PTA S3, entah itu dalam negeri maupun luar negeri, membutuhkan adanya proposal penelitian atau proposal riset. Nah, di sini saya sedikit membagikan ataupun memberikan tambahan tips apabila teman-teman sebelumnya sudah membaca blog, membaca buku panduan, melihat YouTube dan lain sebagainya. Di sini mungkin ada sedikit berbeda atau mungkin sama, saya kurang tahu. Jadi ini adalah hanya tip tambahan bagi teman-teman yang mungkin sedang bingung dalam menemukan ide atau membuat proposal riset. Oke? Nah, jadi apabila kita lihat di buku panduan BPI terbaru, maka ada 3 poin yang harus kita ketahui dalam kita menyusun proposal. Poin A adalah bab yang ada di dalam proposal tersebut, B adalah berkaitan dengan bahasa, dan C adalah jumlah karakter. Nah, apabila kita sudah tahu berkaitan dengan panduan yang ada di BPI, maka kita bisa masuk ke bab-bab yang harus ada atau yang minimal harus ada di proposal S3 kita. Nah, di dalam buku panduan BPI sudah terdapat format proposal riset, yaitu pertama adalah judul, kedua adalah latar belakang, ketiga adalah perumusan permasalahan, keempat adalah pertanyaan atau tujuan penelitian, kelima adalah kelogisan atau rasional, kelima adalah metode dan desain, selanjutnya adalah ketujuh signifikansi atau manfaat, ke-8 adalah kesimpulan dan saran, dan ke-9 itu adalah daftar pustaka. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ada disclaimer dulu bahwa ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya mendaftar BPI tahun 2022, dan mungkin beda orang akan berbeda juga pendekatannya, dan juga pastinya beda pewawancara juga akan beda juga penilaiannya. Jadi mungkin panduan ini bisa digunakan untuk bisa menambah-nambah tipsnya. Apabila mungkin tidak bisa digunakan, ya di sini saya ingin mencoba berbagi pengalaman saya. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah ketika kita ingin melakukan riset, berarti adalah kita harus berangkat dari masalah. Jadi, dalam mencari atau mengangkat topik penelitian, sebaiknya bukan dari kemauan sendiri, tetapi dari permasalahan yang ada, permasalahan di sekitar kita, permasalahan di kota kita, kampung kita, atau di Indonesia. Nah, apabila alasannya hanya karena suka atau ingin meneliti topik tersebut, maka menurut pengalaman saya nanti akan sulit menjawab dan menjelaskan ketika di tahap wawancara. Karena apa? Karena setiap ada pertanyaan kita harus mempunyai justifikasi atau alasan yang kuat kenapa kita harus memilih topik tersebut. Nah, apabila ketika kita menjawab, jawabannya adalah hanya karena suka, atau mungkin jawabannya tidak kuat, ragu-ragu, maka ada kemungkinan risiko untuk gagal pada tahap wawancara. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya di sini saya memberikan beberapa poin-poin, tips maupun juga poin-poin tambahan yang ada di template BPI. Nah, pertama adalah berhubung S3 untuk BPI biasanya adalah profesinya dosen, maka sudah selayaknya sebelum kita mencari ide atau sebelum selayaknya kita mengangkat suatu topik, kita melakukan yang namanya adalah literatur review. Nah, kalaupun kita tidak melakukan literatur review dengan skema atau dengan cara SLR,
saya kira Bapak Ibu, rekan semua bisa dengan mencari artikel-artikel yang memang bentuknya sudah literatur review. Dari situ kita bisa untuk melihat gap-nya. Nah, kemudian ketika kita melakukan analisis, maka kita perlu untuk menemukan, dan juga tujuan dari riset adalah melengkapi kekosongan atau filling the gaps. Nah, poin penting selanjutnya adalah mengangkat dan juga menyelesaikan masalah terdekat dengan kita. Jadi, masalah yang kita angkat di topik proposal nanti tidak harus sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang wah, tetapi pastikan bahwa apa yang akan kita angkat nanti, silakan Bapak Ibu usahakan. Tapi ini tidak wajib ya, tetapi saya rekomendasikan bahwa mengangkat dan menyelesaikan masalah yang disesuaikan dengan background keilmuan. Jadi saran saya, jangan mengambil risiko untuk keluar dari bidang penelitian yang sebelumnya telah dikerjakan. Karena kalau profesi dosen, salah satu parameternya adalah linearitas. Jadi kita harus mempertimbangkan mengenai hal itu. Nah, selanjutnya adalah tujuan adalah minimal kita sudah memiliki bukti bahwa kita bukan orang asing, kita bukan orang awam di area atau di topik penelitian tersebut, dan kita memiliki fondasi keilmuan untuk melakukannya. Jadi sebagai contoh, jangan sampai kita mengambil topik tentang security system apabila background kita adalah data science. Misal, ini masih dalam skopnya adalah ilmu komputer. Nah, apalagi kalau berbeda jauh atau lompat di prodi yang lain. Contoh adalah jangan sampai kita mengambil topik tentang hukum tata negara apabila background kita adalah computer science, karena sangat-sangat berisiko. Mungkin kalaupun diterima, pasti kita harus memiliki alasan yang sangat-sangat kuat. Nah, selanjutnya adalah mengetahui dan menjadi bagian dari program jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi, salah satu contoh yang bisa digunakan adalah program yang dimiliki oleh pemerintah kita, yaitu Indonesia Emas 2045. Nah, apabila teman-teman, Bapak Ibu dosen memiliki program atau mengetahui program yang dimiliki oleh pemerintah, bisa menggunakan itu sebagai panduan atau sebagai landasan. Selanjutnya adalah mengetahui, selaras, serta menjadi bagian suksesor dari program badan riset atau topik riset yang sedang atau akan diteliti oleh badan riset tersebut. Nah, contoh, karena background saya adalah komputer, ada satu badan yaitu namanya adalah KORIKA, Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Artificial Intelligence di Indonesia. Jadi, ketika saya membuat proposal dulu, maka saya memahami, saya membaca dengan sedetail-detailnya di KORIKA itu apa saja yang sedang diutamakan, yang akan diteliti, dan juga targetnya apa. Nah, dari situ maka kita bisa untuk menyesuaikan dengan topik ataupun tema yang ada di badan ataupun riset tersebut. Nah, kemudian mengetahui dan menjadi bagian dari program yang dimiliki oleh institusi. Jadi, silahkan disesuaikan di masing-masing kantor atau institusi bekerja. Ini bisa digunakan karena ini adalah salah satu pendekatan ketika kita melakukan apply di beasiswa AAS atau beasiswa Australia. Kemudian, topik atau tema penelitian sesuai dengan roadmap penelitian lembaga riset tersebut, serta mendukung tercapainya program pemerintah. Jadi, sebagai gambaran, kita bisa untuk memilih salah satu dari program pemerintah atau dari program riset, atau bahkan kita bisa untuk menggabungkannya. Sebagai contoh, Indonesia Emas itu adalah ada bonus demografi Indonesia di tahun 2045. Kita sebagai dosen harus berkontribusi dengan mempersiapkan generasi tersebut. Sebagai contohnya adalah dengan melalui pendidikan. Nah, berhubung background saya adalah computer science atau ilmu komputer, maka area yang ingin saya dalami dan juga area yang ingin saya tekankan untuk mendukung Indonesia Emas adalah di bidang artificial intelligence. Mungkin seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa tips solusinya, dan kita masuk sedikit di bagian tambahan di latar belakang.
Nah, di dalam latar belakang, kita perlu untuk menguraikan secara singkat topik isu yang ingin kita teliti dan mengapa topik tersebut signifikan untuk diteliti. Nah, cara menulis latar belakang ini yang saya suka ya, sejauh ini saya gunakan, yaitu dengan cara pendekatan piramida terbalik. Jadi dari umum dulu ke spesifik. Jadi berangkat dari informasi umum yang didukung dengan data-data yang real, mungkin dari BPS, data dari Statista dan sebagainya. Kemudian semakin bertambah paragraf atau semakin ke bawah, maka isi paragraf semakin mengerucut ke topik utama penelitian. Nah, berkaitan dengan perumusan masalah, uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik ataupun isu tersebut dan diskusikan secara singkat mengapa masih perlunya Anda teliti. Nah, ini adalah template format dari BPI. Nah, selanjutnya adalah tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah ada masih belum terselesaikan sepenuhnya, sehingga Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Nah, dalam perumusan masalah, kita bisa berangkat dari ruang lingkup yang paling kecil, yang paling dekat dengan kita. Misal di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan tempat kerja, di kota tinggal, dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan bahwa rumusan masalah ini adalah dicari, bukan dibuat, apalagi dibuat-buat ya. Jadi kita harus memastikan bahwa rumusan masalah itu harus kita cari. Kemudian karena antar bab ini ada keterkaitan, yaitu dengan tujuan penelitian dengan rasionali juga. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kelogisan. Nah, logis di sini artinya apa? Artinya adalah masuk akal. Maka pastikan topik yang diangkat adalah masuk akal dan juga achievable. Jadi bisa diselesaikan dalam durasi kita kuliah S3. Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun. Kemudian cara mengetahui bagaimana? Bisa dengan cara studi literatur topik tersebut. Dan selanjutnya adalah kita juga harus mempertimbangkan data dan juga metode penelitian. Mungkin kita bisa seidealis mungkin ya ketika menetapkan topik dan menulis proposal. Namun sebaiknya kita tidak lupa untuk mempertimbangkan secara detail terkait data dan juga metode penelitian. Maka hal ini perlu dipikirkan secara matang-matang dari awal. Nah, selain itu, berhubung penelitian itu biasanya, tetapi tidak selalu ya, memerlukan dana, maka achievable atau dapat dicapai ini juga dapat dilihat dari ketersediaan dana. Entah itu mungkin dana dari universitas maupun dari dana BPI. Jadi pastikan bahwa topiknya adalah masuk akal, skopnya sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan durasi sekolah dan juga sesuai dengan budget dari dana universitas maupun dari BPI kalau diperlukan. Nah, berkaitan dengan metode dan juga desain, data yang akan digunakan dan bagaimana cara memperoleh data tersebut kita harus tahu. Kemudian kita harus menjelaskan juga metode penelitian yang digunakan. Nah, metode di sini teman-teman untuk bisa mempersingkat atau mengurangi jumlah karakter bisa dengan memberikan gambar, entah itu flowchart, entah itu diagram atau yang lainnya. Selanjutnya adalah jadwal penelitian dapat ditambah dengan timeline publikasi selama masa studi. Bab selanjutnya adalah signifikansi atau manfaat. Jadi kita harus ingat bahwa sumber dana dari beasiswa ini adalah bersumber dari uang rakyat. Maka perlu dipastikan bahwa riset yang diangkat juga memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Nah, masyarakat ini siapa? Masyarakat ini tidak harus seluruh masyarakat Indonesia ya, tetapi kita harus jelas untuk siapa penelitian ini bisa bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah tips dari saya. Pertama adalah usahakan antara topik penelitian yang diangkat dengan mata kuliah yang pernah diajar khusus untuk dosen serta program pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah selaras. Selain itu, kalau bisa antara pilar di Tridharma, pendidikan, penelitian dan juga pengabdian bisa saling berhubungan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti agar memudahkan dalam proses untuk menulis kontribusi. Selanjutnya adalah
berikan bukti bahwa kita tidak berangkat dari nol ketika kita melakukan penelitian atau mengambil topik tersebut. Contohnya bagaimana? Misal sebagian kecil dari topik tersebut sudah atau sedang kita kerjakan, dan apabila memungkinkan sudah terdapat buktinya. Misal sudah kita publikasikan, mungkin 10% dari topik tersebut kita sudah nyicil, kita sudah mengerjakan, dan sudah terbit, maka itu akan menjadi bukti yang sangat kuat bahwa kita itu sudah mulai dari awal. Memang saya ingin meneliti hal ini dan saya memiliki background pengetahuan mengenai hal tersebut, atau proposal tersebut, atau minimal kita sudah memiliki proposal yang sudah misal sudah didanai dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada Bapak Ibu reviewer bahwa kita ini bukan orang awam dalam mengambil topik tersebut, dan memang sudah kita mulai, tidak berangkat dari nol atau bahkan dari minus. Nah, selanjutnya adalah berikan timeline yang jelas, rencana publikasinya akan kemana, kapan akan submit, kalau ke jurnal-jurnal mungkin kapan akan submit, maupun kalau berkaitan dengan tesis maka kira-kira kita sudah ada timeline yang jelas, kapan akan menulis, sampai kapan akan revisi, kapan akan submit, dan sebagainya. Dan tips yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dua ini ya, berdoa dan juga sedekah. Oke, saya kira cukup untuk tambahan tips yang mungkin teman-teman dari Bapak Ibu sudah mendapatkan dari internet. Nah, di sini saya memberikan sedikit tambahan berkaitan dengan cara penulisan proposal riset untuk beasiswa BPI. Oke, saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.